Halo Sobat Rotasi, kalau biasanya saat teman lagi presentasi nih ya, kalian duduk tegak, lihat teman kalian yang presentasi sambil sekali-sekali melirik ke layar PPT. Kali ini kalian hanya cukup dengerin suara-suaranya kita aja. Nah, Sobat Rotasi, perkenalkan kami dari Podcast Luna akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Jan, tolong jelasin dong kenapa dari tadi kita nyebut para pendengar kita Sobat Rotasi. Pasti yang lain pada bingung deh. Oke. Jadi, asal kalian tahu nih ya, lunar itu artinya bulan. Nah, karena bulan ini menelilingi bumi, artinya bulan ini berotasi. Seperti yang kita udah dapatkan waktu kelas 5 SD itu loh. Makanya kita sebut kalian sebagai Sobat Rotasi. Wah, mantap jiwa. Nah, sebelum kita mulai, perkenalan dulu dong guys. Hai, aku Anjani. Hai, aku Sheila. Dan aku Cindy. Aku Indra. Dan aku Albert. Oke, sesi perkenalan sudah selesai. Sekarang kita mau bahas apa nih guys? Coba Albert yang duluan. Kok aku? Udah kamu aja biar cepet. Jadi kelompok kami mendapatkan materi tentang manajemen risiko dalam event. Event bro, not event, not even. Event. Oh iya, event ya. Sorry. Ya udah. Menurut kalian, kenapa nih materi ini penting banget buat kita pelajari? Oke, gini ya. Kita ambil contoh sederhananya saja. Dulu, kalian pernah upacara kan? Iya. Nah, kalau upacara biasanya ada barisan murid, barisan guru, terus ada petugas bendera, ada pemimpin upacara kan? Terus yang biasanya di belakang barisan para murid itu siapa? Oh, itu sih anak-anak PMR. Terus kenapa ada anak-anak PMR? Menjaga-jaga situasi kalau ada anak yang pingsan dan jatuh sakit. Nah, sama. Setiap kali kita upacara, seringkali ada yang jatuh pingsan ya. Itu sama aja dengan manajemen risiko. Sebelum upacara dimulai, kita sudah memikirkan kemungkinan terburuknya. Mungkin tiba-tiba ada hujan, atau dalam kasus ini ya, ada murid-murid yang jatuh pingsan. Makanya kita sediakan solusi. Solusinya itu, kita menempatkan PMR di belakang barisan murid untuk berjaga-jaga. Jadi manajemen risiko itu penting banget ya buat event. Intinya begini sih, seorang koordinator event atau event organizer ya, IO, itu harus mempertimbangkan dan memastikan bahwa event yang akan berlangsung itu aman bagi semua orang yang terlibat yang hadir di event tersebut. Dan kalau misalnya aman-aman aja ya, berarti eventnya berjalan dengan lancar kan? Iya. Bener. Nah, caranya gimana sih? Koordinator event akan mempertimbangkan manajemen risiko dan harus mengurus permasalahan legalitas loh. Legalitas? Singkatnya sih, legalitas itu masalah perizinan. Oh, berarti ada dua topik ya yang harus kita bahas. Satu manajemen risiko, dan yang kedua itu legalitas, ya kan? Yap. Yuk, kalau gitu, kita mulai dari manajemen risiko aja ya. Siapa yang mau jelasin? Di dalam manajemen risiko itu ada yang namanya penilaian risiko. Penilaian risiko itu cara untuk mencoba mengidentifikasikan risiko potensial apa saja dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Contohnya saja ya, waktu event berlangsung ada kemungkinan kalau mic yang kita pakai itu mati atau misalnya soundnya gak nyala. Kalau kayak begitu, panitia harus mempersiapkan mic cadangan atau baterai buat mic, terus tambahan sound ya. Itu bisa dilakukan juga. Nah, aku mau tanya nih. Risiko itu ada macam-macam kan? Tentu dong. Coba deh Jan, sebutin macam-macam risiko apa aja yang sering ditemui waktu event. Ada yang namanya risiko ekonomi. Biasanya itu event kita masih kekurangan dana atau sponsor yang masuk itu masih dikit. Lalu yang kedua ada yang namanya risiko fisik. Yang ini berhubungan dengan masalah keamanan dan kesehatan banyak orang. Misalnya aja ya, event yang kamu buat itu didatangi banyak orang sampai padat gitu.
Jadi para security itu harus menjaga kerumunan biar terkendali, dan panitia juga harus menyediakan tim medis untuk jaga-jaga. Terus apalagi ya? Ada juga risiko dalam makanan. Misalnya makanan yang kita siapkan sudah basi, atau stand-stand makanan yang menjual makanan yang tidak higienis. Kalau kayak gitu bisa menimbulkan keracunan dong bagi orang yang memakannya. Lalu ada risiko psikologis. Nah, risiko ini itu terpengaruh dari perasaan orang-orang yang hadir di event. Misalnya, event yang kita hadiri itu sudah venue-nya besar, orang yang datang banyak, sudah tidak ada AC, pengap lagi. Belum lagi toilet yang disediakan kotor. Dari situ, orang-orang sudah merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir, ada risiko kinerja. Ini berhubungan dengan kinerja tiap panitia atau staf. Kalau mereka sering miskom, bisa-bisa eventnya berantakan dong. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada tahapan dalam manajemen risiko? Bagaimana tuh? Tolong jelasin dong. Nah, jadi ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu penilaian, kedua evaluasi, ketiga pengendalian, dan keempat pencatatan. Aku jelasin satu-satu aja ya. Jadi, pada tahap penilaian, I.O. mengidentifikasi risiko apa yang bakal terjadi selama acara berlangsung. Nah, untuk mudahnya, penilaian ini biasanya lebih baik dirilis dalam bentuk tabel dengan memperhatikan peringkat risikonya. Misalnya nih, dalam acara konser, risiko ada peserta yang jatuh atau ada peralatan yang rusak mungkin aja terjadi kan. Makanya risiko-risiko seperti itu dirilis dalam sebuah tabel dan diperkirakan. Siapa aja yang bisa terdampak, seberapa buruk risiko tersebut bisa terjadi, dan kemungkinan risiko tersebut terjadi seberapa besar. Oh alah, jadi dengan adanya list itu, EO jadi bisa lebih terarah gitu ya dalam menangani masalah yang terjadi waktu acara berlangsung. Bener banget, Shay. Lalu untuk tahapan evaluasi, I.O. bakalan bikin formulir moderasi risiko. Lanjut ke tahapan pengendalian yang juga berdasarkan pada formulir moderasi risiko yang sudah dibuat tadi, dan I.O. juga melakukan persiapan dan tindakan khusus sebelum ataupun selama acara. Bagaimana tuh maksudnya? Gini. Aku aja deh yang ngasih contoh. Misalnya deh, biasa kalau konser orang suka dorong-dorongan kan. Apalagi kalau artisnya artis K-pop gitu. Nah, ada kejadian ini dulu, lagi konser. Fans girlnya pada desak-desakan. Maju biar bisa dekat sama artisnya. Sampai ada yang pingsan dan jatuh loh. Nah, itu menghindari hal seperti itu, harus prepare dulu. Misal, bikin batas aman di depan pakai tiang, atau simpan petugas keamanan di tiap baris dan bahkan petugas medis. Bener gak, Betul banget, Kak. Nah, yang terakhir tahap pencatatan. Di sini I.O. wajib mencatat segala risiko yang terjadi selama acara. Yang ini penting banget sih, karena dibanding mengira-ngira masalah apa yang akan terjadi, lebih baik kita belajar dari pengalaman pahit yang pernah dialami kan. Asik banget gak tuh? Meskipun sudah ada prepare nih ya, tapi kan biasa aja ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita kan. Nah iya bos, maka dari itu sebagai I.O. harus selalu waspada terhadap sesuatu yang mungkin masih mengganggu. Hal-hal kecil itu malah yang biasanya bakal boom, jadi bencana. Selain itu, I.O. juga harus selalu punya kontak-kontak tim acara dan sudah siapin petugas keamanan atau petugas lain yang dianggap bisa banget untuk nanganin masalah secara cepat. Betul banget. Nah, selain itu masih ada lagi nih, 3 macam tingkatan risiko. Ada yang rendah sampai yang tinggi. Coba deh Indra jelasin. Oke, risiko yang rendah tuh biasanya acara indoor yang rutin dilaksanain. Jadi baik peserta maupun staf sudah familiar sama acaranya. Misalnya nih acara perjamuan makan malam di restoran. Kalau risiko menengah, acaranya bisa jadi indoor atau outdoor, dan bukan termasuk acara yang dilaksanain rutin. Aktivitasnya pun juga lumayan kompleks nih, misalnya kompetisi olahraga regional atau festival jajanan. Nah, kan gak selalu ada tuh, jadi baik peserta, staf, dan manajemen gak sering ngalamin kegiatan itu. Jadi kegiatannya memang gak ada yang ekstrim. Aku lanjutin ya. Buat yang resiko tinggi ini, aktivitasnya lebih rumit, bahkan sampai berbahaya dan melibatkan banyak orang. Peserta yang hadir bisa jadi baru pertama kali datang ke acara semacam itu. Misalnya, kayak acara balap mobil.
Makanya di acara seperti itu, fitur keselamatan benar-benar diperhatikan. Selain itu, manajemen perlu mempersiapkan staf yang ahli, berpengalaman, dan memenuhi kualifikasi tertentu. Bahkan kalau bisa harus ada pelatihannya sendiri. Karena gimana pun juga, manajemen pasti harus bikin lingkungan acara yang aman untuk peserta kan? Bener banget kawan. Terus apa lagi? Nah, lalu ada yang namanya Plans and Maps. Ini merupakan sketsa peta yang dapat memberikan informasi kepada publik untuk event yang besar. Jadi, dengan menggunakan Plans and Maps ini dapat membantu kita untuk melakukan proses penilaian resiko loh. Maksudnya sketsa peta itu kayak apa? Jadi, bayangkan seorang IO membuat list lokasi-lokasi yang ada di sekitar venue. Misal, ada tempat parkir umum dan buat penyandang cacat. Ada pintu masuk untuk keluar dan pintu darurat. Di area utama ada panggung. Terus di area makanan ada stand-stand makanan. Ada juga area buat bayi yang popoknya mau diganti atau tempat pembuangan sampah. Atau area ruangan VIP, ruangan tunggu buat penampil dan macamnya deh. Oh, iya ya. Penting juga ya buat tahu lokasi-lokasi yang ada di venue. Iya. Nah, tapi bukan hanya tim acara loh atau EO saja yang perlu mengetahui maps ini. Bisa untuk kontraktor, teknisi listrik. Pokoknya semua deh yang hadir di event. Kalau misalnya eventnya berupa konser, berarti penontonnya juga tahu dong soal map ini ya? Iya dong, tapi tidak semua lokasi harus ditampilkan buat publik juga kali. Loh kenapa Sel? Kalau misalnya event nanti berupa konser, takutnya ada fans fanatik dong yang tahu ruang tunggu musisinya bisa-bisa bermasalah nanti. Ya kan? Iya. Sei, boleh juga loh. Guys, tahu nggak sih kalau kita buat event-event kayak gitu perlu loh untuk mengurus perihal legalitas. Oh ya? Kok tahu sih? Karena sebelumnya saat aku adain acara, aku diberitahu oleh seniorku bahwa harus mengurus surat perizinan, lisensi, dan sebagainya. Kalau tidak, jadinya acaramu tidak resmi dan tidak boleh diselenggarakan loh. Berarti gawat juga ya kalau kita sampai nggak tahu masalah itu. Memangnya untuk mengurus legalitas suatu acara, kita harus tahu apa? Aku tahu sih, pertama kita harus tahu hukum yang berlaku di daerah tempat kita adakan event. Soalnya setiap daerah itu punya persyaratan yang berbeda loh. Oh, gitu. Berarti penting sekali ya mengurus legalitas ini. Kalau tidak, bisa-bisa acara kita batal nih. Sulit ya. Tentu dong, selain legalitas pun, masih ada dua hal yang perlu kalian siapkan dalam merencanakan sebuah event. Yaitu harus ada asuransi loh di setiap aspeknya dan tentunya sebuah kontrak agar acara kita dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hah? Asuransi? Bukannya itu nggak perlu ya? Perlu dong, masa nggak perlu? Bagaimana kalau misalnya ada sesuatu kecelakaan kerja saat event diadakan? Siapa yang mau bertanggung jawab? Orang gaib. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Bukanlah, tentunya koordinator acaranya dong. Bener juga sih, kalau ada asuransi jadi bisa siap ya kalau ada sebuah peristiwa yang merugikan saat event berlangsung. Tapi untuk mengurus asuransi kan panjang banget prosesnya. Iya, sehingga koordinator acara perlu benar-benar mempersiapkan asuransi untuk semua aspek yang bergantung pada acara yang dibuat, seperti asuransi properti, asuransi untuk staf, asuransi selebritas, dan lainnya. Oh, alah, begitu. begitu toh. Kurang satu nih, Indra. Satunya apa ya? Kok aku lupa? Kontrak sale. Tadi kan sudah sempat disebutin. Oh iya sih. Berarti kita harus membuat kontrak kan? Jelas dong, supaya yang sudah disepakati dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, acara yang akan kita buat dapat berjalan baik dan lancar. Jadi memang perlu banget ya 3 aspek itu. Iya, karena saling berkaitan. Nah, kalau gitu jangan lupa ya teman-teman, acara kalian dapat berjalan dengan baik kalau benar-benar memperhatikan ketiga hal itu. Oke, siap. BTW, gengs semua, gue udah lapar nih. Ya juga ya. Kita udah ngobrol lama banget nih. Iya nih, sampai sekarang waktunya makan malam. Oke, sobat rotasi,
Sampai di sini aja ya podcast lunar kita hari ini. Semoga hari-hari sobat rotasi bahagia seperti terangnya bulan saat menemani malamnya kalian. Terima kasih telah mendengarkan kami sobat. Podcast Lunar. See you in the next podcast. Bye. Bye.